Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kepada semuanya yang telah berhadir di pagi hari ini. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Melva Silalahi dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Nah, di sini tujuan kami yaitu untuk mewawancarai Ganesha Operation yang telah kami pilih sebelumnya selama diskusi. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi Teknik Industri Universitas Syah Kuala. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kami ingin lebih mengenal lebih dalam kepada Ibu Melva Silalahi. Oke, perkenalkan nama saya Melva Silalahi. Saya pengajar bidang studi fisika di Ganesha Operation Serampa. Saya alumni dari Universitas Negeri Medan, Pendidikan Fisika Unimed dan alumninya tahun 2012. Baik, terima kasih kepada Ibu Melva. Ibu, kami ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, Ibu di Ganesha Operation itu jabatannya sebagai apa? Baiklah, untuk saya di sini sebagai pengajar kontrak sebenarnya cuman menjabat sekaligus sebagai Kasekre, Kepala Sekretariat untuk GO Serampa sendiri. Untuk GO Serampa didirikan pada tahun dan tanggal berapa, Bu? Kalau untuk lebih tepatnya tahun 2015 kalau nggak salah, tapi nggak tahu tepatnya kapan gitu. Di awal kayaknya. Apakah Ibu Melva tahun 2015 langsung mengajar di Ganesha Operation Serampa? GO sudah berdiri sebelumnya. Sebelum saya bergabung, sebenarnya GO ini sudah ada, sudah berdiri. Saya memang bergabung sebagai pengajar itu tahun 2015, tapi di situ belum sebagai pengajar kontrak, namanya masih freelance gitu, ada lesnya, baru ngajar di GO. Dulu masih ngajar di sekolah juga. Tapi kalau sekarang udah fokus untuk GO mulai jam 10 pagi gitu. Jam pengajarnya itu apakah setiap hari atau ada per hari itu berapa kali gitu, Bu? Kalau untuk mengajar itu minimal 2 les 1 hari. Sebenarnya boleh sampai 4 les, cuman karena di GO Serampa mulai belajar itu 2:30, jadi cuman bisa 2 les 1 hari gitu. Seharusnya 4 les 1 hari. Kalau boleh tahu lagi, Bu, jumlah pengajar di GO Serampa ini ada berapa orang, Bu? Kalau jumlah pengajarnya freelance dengan PH-nya itu ada 8 pengajar. 8 pengajar, pengajar SMA, SMP, sama SD gitu. Baiklah, terima kasih Bu Melva. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana kondisi kepemimpinan yang diimplementasikan di Ganesha Operation rasakan selama dipimpin? Kalau dari atasan saya kan juga punya atasan. Sebenarnya kami itu cara kepemimpinannya itu situasional, karena kami itu bukan melulu hanya mengajar, kami juga harus cari siswa gitu. Jadi waktu kami untuk pagi itu untuk marketing, untuk promosi ke sekolah-sekolah, sorenya itu kami ngajar gitu. Untuk promosi ke sekolah-sekolah itu setiap hari atau ada beberapa minggu berapa kali gitu? Sebenarnya sekolahnya itu kita punya target dulu, kita buat dulu target-target sekolah yang mau kita datangin, kemudian setiap musim sebenarnya nggak setiap hari ke sekolah, misalnya musimnya itu di bulan-bulan 5, di bulan-bulan 6 kita itu gencar promosi ke sekolah-sekolah, mulai promosi seminar, buka stand, atau pembahasan itu bulan-bulan 5, bulan-bulan 6. Terus nanti di bulan-bulan 11, bulan-bulan 12 gitu.
Karena biasanya di situ akan terjadi lonjakan pendaftar gitu, makanya kita lebih giat promosi di situ. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana gaya kepemimpinan yang Ibu lakukan sebagai pemimpin di Ganesha Operation? Kalau gaya kepemimpinan saya sih di sini demokratis tapi nggak demokratis banget gitu. Karena kita semuanya punya tugas masing-masing. Misalnya CS-nya kerjaannya apa, OB-nya kerjaannya apa, itu semuanya sudah jelas pekerjaannya. Tinggal kita mengarahkan aja, tapi kita nggak tiap hari kayak merintah ini itu, enggak. Kita udah tahu tugasnya masing-masing. Kalau ada yang kurang aja, ini tambahin gitu. Demokratis sih menurut saya. Untuk CS dan OB-nya itu minimal berapa orang, Bu? Kalau untuk Serampa, karena unit Serampa itu termasuk nggak besar, jumlahnya juga nggak sampai, jumlah siswanya juga nggak sampai 200, itu pegawai tetapnya itu cuma ada 3, satu saya sebagai PH, sekaligus pengajar, yang kedua CS, yang ketiga OB yang bersihin GO. Itu aja sih, cuma 3. Oke, Kak. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya ingin nanya juga nih, Bu. Pertanyaannya, bagaimana awal mulai dulu Ibu bisa diterima di GO? Terus apa saja dulu prosedur yang Ibu lalui? Kalau untuk pengajar freelance, kalau GO itu syaratnya yang pertama pengajarnya lulusan negeri kayak kita, kemudian yang kedua IPK-nya itu syaratnya 3,0, kemudian ikut tes ujian dulu, kalau memenuhi standar bakalan dipanggil micro teaching. Setelah itu, setelah mikro, kita ada namanya adaptasi sekitar seminggu 2 minggu supaya tulisan, penggunaan spidol warna di GO itu sama. Nanti kalau udah sama baru baru diterima ngajar di GO. Kalau untuk pengajarnya gitu. Kalau untuk jadi pemimpinnya itu ada namanya tes MBTI gitu, tes kayak psikotes gitu, ditanyain dulu, kemudian diwawancarai dulu waktu di sekolah pernah menjabat apa, karena pemimpin di GO juga harus pernah menjabat sebenarnya di tempat-tempat lain. Baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa saja yang menjadi pertimbangan pihak GO ketika mewawancarai Ibu dulu ketika melamar pekerjaan itu? Kalau untuk melamar pekerjaan, pertimbangannya itu yang pertama hasil tesnya. Kemudian yang kedua, gimana organisasi di luar gitu. Jadi organisasi itu sebenarnya penting juga di GO. Nanti ditanya sama mereka pernah sebagai ketua apa gitu. Baik, Bu. Sekian kalau dari saya, mungkin akan dilanjuti oleh teman-teman saya. Oke. Izin Bu, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faranjak Yasibuan. Pertanyaan saya tuh, selama Ibu bekerja, ketika Ibu itu udah mencapai target ataupun udah melampaui target itu, dari pihak atasan ada diberikan reward kepada Ibu nggak? Kalau ada tuh berupa apa ya Bu? Kalau misalnya target gitu kan, sebenarnya kita memang ada target tahunan itu ada, misalnya seperti saya itu targetnya 200 siswa untuk 1 tahun ajaran gitu kan. Biasanya kalau kita capai target, itu bakalan di-reward sama bonus nanti di bulan-bulan 7 atau di bulan 8 gitu. Dan persentase bonusnya itu tergantung seberapa untung kita di mata GO gitu. Nggak tentu tiap tahun sekian bonusnya, enggak. Tapi biasanya kalau kita banyak targetnya itu memenuhi, bonus yang mereka kasih lebih besar. Kita ada bonus kok. Berarti bonusnya tuh berupa cash ya Bu? Iya, berupa dana uang. Oke. Mungkin yang lain ada pertanyaan. Assalamualaikum Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Tania Kacaribu. Saya ingin bertanya,
bagaimana sikap pemimpin Ibu kalau misalkan ada orang yang melakukan kesalahan? Apakah ada dikasih sanksi atau enggak? Sebenarnya kalau di GO itu kesalahannya yang pertama biasanya tentang uang gitu kan. Kalau misalnya kita bicara tentang uang, misalnya kita ada kesalahan menghitung harga harga bimbel, itu bakalan dibebankan ke kita. Jadi misalnya kita minta dananya segini, ternyata kurang 500.000 lagi, itu bakalan dibebankan ke orang yang buat kesalahan itu. Kalau tentang uang, tapi kalau misalnya kesalahannya seperti nggak lapor kalau nggak datang, itu mereka kasih sanksi SP gitu. Misalnya atasan saya terhadap saya juga terhadap bawahan saya gitu. Sanksi SP gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Sebelumnya kenalin saya Rifa. Nah ingin bertanya nih Bu, kan dalam bekerja tuh kan kita ada yang namanya stres. Nah biasanya apa yang dilakukan pemimpin atau tim kerja Ibu untuk mengurangi stres yang mungkin terjadi saat bekerja? Kalau misalnya kita di sini, kebetulan kan kita bagiannya pendidikan sama marketing sebenarnya. Sebenarnya yang buat stres itu marketingnya sih gitu. Kalau misalnya tentang pendidikannya enggak sih, karena kita kan interaksi langsung sama siswa gitu. Biasanya kalau sore, Fahri itu biasanya tahu kalau sore misalnya kita lagi diskusi, kita bakalan ketawa-ketawa kok gitu. Jadi nggak bakalan stres. Kita stresnya cuma karena marketing aja. Marketing ke sekolah, marketing ke orang tua, itu aja. Kalau di GO-nya nggak ada sih. Paling bercanda-bercanda sama siswanya sih, itu yang mengurangi rasa stres yang ada di GO. Nah kan tim marketing yang biasa stres kan Bu, biasanya pemimpin itu apa yang dilakuin pemimpin kalau karyawannya stres gitu? Biasanya kalau kita misalnya bagian yang kita stresin itu kan sebenarnya marketing gitu. Tapi kalau misalnya kita kayak capek target, misalnya kan tiap bulan kita itu ada targetnya sekian persen sampai nanti di bulan 4 100% gitu. Kalau biasanya kita capai target tiap bulan, kita itu biasain kayak ngerayain kecil-kecilan gitu aja. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya silahkan. Izin Bu F, perkenalkan saya Hadi Ramadan Bu, ingin bertanya, adakah di alat-alat keselamatan kerja di lingkungan tempat Ibu bekerja GO Bu? Dan adakah disosialisasikan keselamatan kerja ini Bu? Kalau untuk keselamatan kerjanya, kalau di GO sih kayaknya nggak ada yang terlalu wah-wah sekali. P3K ada, alat untuk kayak gas pemadam di depan ada, cuman gitu aja, tapi nggak kayak disosialisasikan kayak mana. Karena kita aman kok di sini semuanya. Selanjutnya Bu F, apakah Ibu merasa puas bekerja di tempat Ibu bekerja sekarang Bu? Kalau merasa puas, kayaknya manusia nggak ada puas-puasnya. Tapi sejauh ini sih bersyukur dengan apa yang diterima gitu. Kalau dibilang puas, kayaknya belum terlalu puas gitu. Tapi bersyukur, tetap bersyukur. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan kawan saya. Nah pertanyaan saya selanjutnya Bu, gimana cara pemimpin atau leader of teamwork Ibu memberikan motivasi kerja kepada karyawan-karyawannya? Kalau motivasi kerjanya kita sampein ke karyawan sih. Kita di GO ini sama-sama digaji, sama-sama dibayar, dan di GO ini kita kalau bisa buat
perusahaan itu untung punya pegawai, punya karyawan kayak kita. Jangan kita jadi beban di perusahaan ini gitu. Jadi motivasinya itu tadi, kita dibayar sesuai dengan standar dari gaji apa namanya? UMR, kita gajinya gaji UMR, dan kita itu kayaknya satu-satunya perusahaan yang dibayar segitu di lingkungan kita. Jadi kita juga harus kasih yang terbaik buat GO gitu. Oh, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sekian dari pertanyaan dari saya. Oke. Izin bertanya lagi Bu, ini terkait budaya kerja yang ada di GO, itu apa aja ya Bu budaya kerjanya, dan bagaimana budaya kerja itu bisa diterima di lingkungan kerja Ibu? Bu. Budaya kerja itu maksudnya gimana ya? Contohnya gimana? Budaya kerja tuh Contoh budaya kerjanya gimana ya? Kurang ngerti apa maksudnya. Mungkin Bu, contoh budaya kerja itu seperti misal sebelum mengajar itu apa yang harus dilakukan, nah sesudah mengajar atau apa yang harus dilakukan gitu mungkin budaya kerja. Budaya kerja, oke. Kalau budaya kerja kita, kalau yang kayak budaya itu berarti kebiasaan kita ya. Benar. Kalau tiap pagi itu berarti kalau kayak saya akan selalu sering kunjungan ke sekolah-sekolah. Kalaupun tidak kunjungan ke sekolah-sekolah, saya wajib telemarketing orang tua, itu pekerjaan saya. Kalau untuk CS itu pagi itu wajib buat laporan tentang keuangan dan lain sebagainya, tentang presensi, kehadiran siswa, nilai siswa. Terus kalau misalnya OB saya itu pagi wajib bersihkan ruangan seluruhnya, dari ruangan atas sampai bawah gitu kan. Kemudian siangnya CS-nya yang mulai telemarketing, saya mulai ngajar. Kalau OPS-nya biasanya standby jaga parkiran gitu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Bu, izin bertanya lagi. Apa strategi yang dilakukan oleh perusahaan Ibu untuk memikat konsumen yang beda dari bimbel-bimbel yang lain? Oke, strateginya itu yang pertama kita promosi ke sekolah-sekolah, kemudian kita promosi ke siswa langsung, terus kita promosiin siswa kita yang berprestasi. Biasanya yang lulus SBM, yang lulus SNM, kemudian siswa kita yang juara-juara, kemudian sekarang juga ada siswa kita kalau nilai ujiannya 100 itu wajib kita promosikan ke media sosial. Sekarang kan udah lebih maju gitu kan, semua media sosial, WA Blast kita promosikan ke orang tua. Selain satu tadi, kita sebenarnya di GO ini ada promosi khusus untuk guru, yaitu anak gurunya dapat diskon 50%. Supaya apa? Supaya kita ketika masuk ke sekolah, gurunya itu kayak welcome ke kita gitu. Makanya yang diskon anak guru itu guru SD, SMP, SMA, nggak TK ataupun perguruan tinggi, karena itu bukan istilahnya itu bukan ladang marketing kita. Ladang marketing kita SMP, SMA, sama SD. Gitu. Promosinya itu tadi. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Oke. Selanjutnya Bu, tadi Ibu ada menyinggung tentang target marketing. Nah, apakah setiap bulan target marketing itu naik atau stabil atau ada yang turun? Kalau biasanya targetnya itu misalnya dari 200 siswa, target kita 1 tahun ajaran, dibuatlah di Januari 2%, di Februari 4%, sekian persen, sekian persen, sekian persen gitu, sampai di bulan 4 tahun depannya lagi itu 100%. Dan biasanya kita panen raya itu di bulan
7 gitu. Kalau bulan 7, bulan 8 biasanya pendaftar itu bisa sampai puluhan gitu. Tapi kalau udah di bulan 9 ada tapi nggak banyak gitu. Biasanya capai targetnya sampai di bulan Agustus pernah sih. Agustus. Untuk spidol berwarna itu tujuannya untuk apa, Bu? Kalau untuk di GO tujuan spidol berwarna itu kita sebenarnya pertimbangkan siswa yang belajar audio, kinestetik, sama visual. Biasanya kalau visual itu suka lihat gambar-gambar yang rapi, yang berwarna, dia nangkep itu belajarnya gitu. Tapi kalau misalnya tulisan kita udah nggak rapi di papan, dia nggak ngerti gitu. Jadi tujuannya itu supaya anak visual itu belajarnya lebih cepat gitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, diskon apa aja untuk untuk tahun ini? Kalau untuk diskon ini sebenarnya untuk anak guru tetap berlaku 50%. Kemudian untuk tahun ini ada yang namanya diskon lunas 15%. Kemudian kita apresiasi juga siswa ranking. Ranking 1 itu dapat diskon 20%, ranking 2, ranking 3 itu dapat diskon 10%, ranking 4, ranking 5 dapat diskon 7%. Jadi kalau siswa berprestasi saya rasa tetap diapresiasi. Apalagi kalau misalnya dia daftarnya itu pas lagi promo ke sekolah, biasanya diskonnya itu lebih besar, nggak sampai hanya 20% aja. Setelah kita mendaftar, apa saja yang disediakan oleh GO? Kalau di GO itu yang pertama kalau kita sudah daftar dan bayar langsung lunas, itu yang pertama buku coding. Kemudian kita dapat juga fasilitas GO Kreasi. GO Kreasi itu dapat digunakan dimanapun. Kemudian kita berhak untuk ikut TST dan kemudian kita berhak untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di GO. Misalnya kalau misalnya ada PR, misalnya ada ujian, persiapan ujian, mereka itu berhak untuk itu semua. Makanya sebenarnya nggak terlalu mahal kalau semua fasilitas yang ada di GO dimanfaatin. Tapi kalau dia cuma datang 2 kali seminggu pas jam masuk pelajaran aja mungkin ngerasanya itu mahal. Tapi saya rasa kalau semua fasilitas itu dimanfaatkan bakalan nggak ngerasa mahal. Untuk TST-nya, Bu, boleh offline atau online? Dua-duanya. Semenjak pandemi kita itu sudah bimbel tatap muka berbasis online. Jadi online-nya kita itu yang mendukung tatap muka kita. Jadi misalnya kan udah hampir 3 tahun siswa online gitu. Mereka terbiasa sama yang namanya mager gitu kan. Sekarang bisa TST-nya itu dari online aja bisa gitu. Boleh dari Zoom atau WA juga boleh gitu. TST-nya berarti boleh setiap hari datang, kecuali hari Minggu? Iya, boleh. Tapi kan sekarang sistemnya itu minta dulu gitu. 1 hari sebelum itu wajib diminta, karena pengajarnya itu kan nggak standby. Siapa yang mau kita minta, harus kita minta 1 hari sebelum. Baik, terima kasih, Bu. Mungkin itu saja dari pertanyaan kami. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas semua jawaban dari Ibu. Terima kasih waktunya dan terima kasih semuanya. Sebelumnya kita dokumentasi dulu ya, Bu. Oke. 1, 2, 3. Dan 3 ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Baik, Ibu. Terus ya, Bu. Ya, Ya. sama-sama. Selamat siang semuanya.